Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat perpustakaan, ketemu lagi di acara podcast Bedah Buku Dosen atau yang bisa disingkat dengan Bu Dosen. Bersama saya, Bulkis Kumairo. Kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani Bu Dosen cantik dari Prodi Kebidanan Umsida. Beliau adalah Bu Yani Purwanti, SST MKep. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah buku Bu Yani yang berjudul Komunikasi dan Konseling dalam Praktek Kebidanan. Sobat perpustakaan penasaran Bu, ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama mengenai isi dari buku tersebut dan siapa saja target dari buku tersebut. Baik, monggo Bu. Isi dari buku Komunikasi dan Konseling dalam Praktek Kebidanan ini isinya mencakup komunikasi secara umum, komunikasi efektif, komunikasi kepada klien baik mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, ibu hamil, bersalin, nifas sampai menopause, dan juga dilengkapi dengan bagaimana cara membina hubungan baik antar manusia. Nah, target dari buku ini adalah mahasiswa kebidanan khususnya, namun secara umum ini bisa dikonsumsi oleh semua mahasiswa karena isinya itu tadi cara-cara bagaimana melakukan komunikasi efektif, cara membina hubungan baik, dan juga cara konseling. Nah, kita setiap manusia kan mesti ada masalah gitu kan ya. Untuk membantu memecahkan masalah itu salah satunya dengan konseling. Dan di sini ada tata caranya konseling. Baik pada anak maupun ibu itu berbeda. Ibu hamil dengan ibu nifas itu juga berbeda, begitu. Untuk prodi komunikasi, untuk mahasiswa komunikasi bisa ya Bu ya membaca buku tersebut? Bisa banget menjadikan referensi karena isi pokoknya itu ada semua di sini gitu. Kecuali mungkin yang konseling kebidanan gitu ya, itu mungkin jadi tambahan ke kebidanan, iya, kalau untuk ke kesehatan. Iya benar. Pertanyaan yang kedua, mengapa buku ini penting dan adakah buku sejenis yang beredar di luaran Bu? Baik, kalau ditanya buku ini ada yang beredar, yang sejenis beredar di luaran banyak gitu ya, banyak sekali, terutama buku-buku komunikasi secara umum, psikologi komunikasi dan seterusnya. Namun ini lebih dikhususkan untuk mahasiswa kebidanan begitu. Ini penting untuk dibaca bagi mahasiswa kebidanan karena ini sudah sesuai dengan kurikulum gitu ya, kurikulum 2019. Kata kurikulum yang baru ini 2023 ada sinergi, jadi ada pemampatan dari komunikasi itu di merger atau dikombinasi, digabung dengan manajemen kebidanan. Manajemen kebidanan itu pun salah satu atau alat untuk komunikasi antara pelayan kesehatan terutama bidan dengan klien gitu. Jadi mungkin ini memacu saya untuk merevisi sesuai dengan kurikulum yang baru gitu. Nanti akan muncul buku baru, iya, buku ajar baru ya Bu ya? 3 bulan lagi, bismillah. Untuk pertanyaan berikutnya, hal menarik apa yang bisa disampaikan kepada sahabat perpustakaan dari bukunya Bu Yani tersebut? Baik. Hal menarik dari buku ini, selain dia sudah sesuai dengan kurikulumnya 2019 ya, ini bisa dikonsumsi khalayak umum karena di dalamnya disampaikan bagaimana cara komunikasi yang efektif gitu. Karena komunikasi itu jadi hal yang penting dalam pelayanan kesehatan gitu. Kalau komunikasinya kurang pas, nanti diagnosanya kurang pas dan penanganannya juga kurang pas. Begitu juga membina hubungan baik gitu. Itu penting juga dilakukan sejak mulai tatap muka dengan klien. Bahkan sebelum tatap muka kita sudah calling dulu mau datang untuk periksa dan seterusnya, harus sudah bisa membina hubungan baik begitu. Dan ini penting menurut saya untuk dibaca dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun itu bukan mahasiswa kebidanan, karena di dalamnya juga ada
cara konseling gitu. Konseling sama anak, konseling sama ibu, sama menopause itu beda gitu. Berarti bukunya itu Bu ya, sangat bagus untuk dibaca, terutama bagi perempuan yang ingin mengetahui tata cara komunikasi dan konseling. Iya, betul. Jadi ini memang perlu dibaca, tapi tunggu ya untuk edisi revisinya begitu. Untuk ini penampakannya juga biar cantik lagi ini sederhana banget gitu ya. Untuk edisi yang terbaru. Iya, insya Allah. Jadi acara ini memicu saya untuk bisa merevisi buku ini gitu. Kita tunggu edisi terbarunya dari Bu Yani. Oke sahabat perpustakaan, ternyata komunikasi dan konseling itu sangat penting sebagai penghubung jembatan antara bidan dengan klien beserta keluarga klien. Di sini mengembangkan komunikasi dan konselingnya untuk bisa memahami kebutuhan apa saja yang dibutuhkan seorang klien dan memberikan pelayanan perawatan secara maksimal sesuai dengan peraturan dan empatik. Bu Yani ada statement closing? Ya, saya menambahkan sedikit untuk mahasiswa kebidanan penting untuk mempelajari komunikasi dan konseling ini dalam pelayanan kebidanannya gitu ya. Karena secara tidak langsung dia bisa memberikan pelayanan secara holistik baik biososial, spiritual maupun kulturalnya begitu. Nah, kesimpulan dari Bu Yani menjadi penutup podcast kali ini. Bagi teman-teman sobat perpustakaan yang ingin mengirimkan kritik dan saran, bisa DM di IG @perpustakaan_umsida atau media sosial lain. Dan jika teman-teman ingin belajar sharing dengan Bu Yani, bisa menemui beliau di kampus 1 atau bisa komunikasi lewat email yang ada di buku di perpustakaan yang ada di ya. perpustakaan. Silakan berkunjung ke perpustakaan, bisa di kampus 1, kampus 2, kampus 3. Akhir kata, saya dan Bu Yani mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani. Sama-sama.